Bab 211. Ikat kepala jiwa naga neter adalah alat jahat yang mampu mengendalikan pikiran. Begitu ikat kepala itu dikenakan pada seseorang, melarikan diri hampir mustahil. Hanya ketika kesenjangan antara kekuatan jiwa pengendali pikiran dan korban terlalu besar, barulah ada peluang bagi korban untuk melepaskan diri dari pengaruh ikat kepala tersebut. Xiang Shaoyun memutuskan untuk menggunakan ikat kepala jiwa naga neter karena dua alasan. Pertama, dia ingin menguji kekuatan ikat kepala jiwa naga neter. Kedua, dia ingin melihat apakah dia memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk mengendalikan Long Hui, yang kondisinya sudah cukup buruk. Ikat kepala jiwa naga neter adalah perlengkapan tingkat tinggi yang tidak dapat dibandingkan dengan perlengkapan dan senjata biasa. Buktinya adalah pemandangan ikat kepala jiwa naga neter yang melesat tanpa hambatan melintasi lava tanpa mengalami kerusakan sedikitpun. Dalam sekejap mata, ikat kepala itu tiba di hadapan Long Hui. Di sana, ikat kepala itu membesar sebelum melilit kepala Long Hui. Untuk menghindari kehancuran akibat api inti bumi milenium, Long Hui sepenuhnya fokus pada pelarian. Dia sama sekali tidak menyangka akan diserang dengan cara seperti ini. Bahkan sebelum dia mengerti apa yang terjadi, ikat kepala itu sudah terbungkus rapat di kepalanya. Apa-apaan ini? Pergi sana, teriak Long Hui sambil mencoba merobek ikat kepala itu. Xiang Shaoyun dengan cepat melafalkan mantra kutukan jiwa naga neter, mengirimkan banyak simbol kuno melayang ke depan menuju ikat kepala jiwa naga neter. Mengaum, mengaum. Ikat kepala jiwa naga neter tampaknya telah berubah menjadi naga iblis yang mulai menebar malapetaka di pikiran Long Hui. Raungan naga yang menggelegar terdengar di benaknya, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Ah! Kutukan yang mengerikan dan jahat itu hampir tampak seperti seekor naga yang benar-benar melahap jiwa korbannya. Prosesnya sangat menyakitkan, dan Long Hui merasa kepalanya benar-benar kehilangan kendali, rasa sakit yang berdenyut memberinya sensasi seolah kepalanya akan meledak. Dia melawan tanpa henti, tetapi tubuh fisiknya terbakar oleh api inti bumi milenium pada saat yang bersamaan. Zirah kelas rajanya sudah hampir hancur total. Dengan dua sumber penindasan tersebut, melarikan diri hampir mustahil bagi Long Hui. Menyerah. Xiang Shaoyun menyalurkan kemauannya ke dalam ikat kepala jiwa naga neter, memaksa Long Hui untuk menyerah. Long Hui menyadari bahwa jika ia berani terus melawan, jiwanya akan hancur sepenuhnya. Bagaimanapun, rasa sakit yang dialami jiwanya sendiri terlalu berat untuk ditanggungnya. Karena itu, ia menjawab tanpa ragu sedikit pun, aku bersedia menyerah. Aku menyerah. Saat Long Hui setuju untuk menyerah, Xiang Shaoyun menarik sebagian besar kekuatan api yang menyerangnya. Dia meningkatkan kecepatan pengucapan mantranya, menorehkan tanda di jiwa Long Hui. Long Hui tidak diberi kesempatan untuk melawan. Semuanya berjalan lancar, dan tak lama kemudian, ikat kepala jiwa naga neter meresap ke kepala Long Hui dan menyelimuti jiwanya. Ikat kepala jiwa naga neter yang asli terbang kembali ke kepala Xiang Shaoyun, meninggalkan duplikat di sekitar jiwa Long Hui. Duplikat ini sebenarnya adalah tanda jiwa yang diciptakan oleh ikat kepala tersebut, dan juga merupakan tanda yang akan digunakan Xiang Shaoyun untuk mengendalikan Long Hui. Bisa dikatakan bahwa merek tersebut adalah benih dari Nether Dragon Soul Headband dan bahwa Nether Dragon Soul Headband yang sebenarnya mirip dengan seorang ratu yang mampu mengendalikan sepenuhnya benihnya. Inilah bagian yang menakjubkan dari Nether Dragon Soul Headband. Setelah menyelesaikan proses tersebut, Xiang Shaoyun merasakan kekuatan jiwanya melemah secara signifikan, hingga ia merasa sedikit pusing. Itu adalah efek samping dari kelelahan kekuatan jiwa. Hal itu membuktikan bahwa menggunakan kutukan jiwa naga neter ternyata tidak mudah. Untungnya, itu berhasil. Xiang Shaoyun tersenyum puas. Saat ini, seuntai tanda jiwa Long Hui telah muncul di kepalanya. Tanda jiwa ini berada di bawah kendali ikat kepala jiwa naga neter, dan saat dia mengucapkan mantra kutukan, Long Hui akan disiksa oleh rasa sakit yang luar biasa. Selain itu, jika dia menghapus tanda jiwa ini, tanda di jiwa Long Hui akan segera meledak, menghancurkan jiwa Long Hui. Ini adalah bentuk kendali absolut yang tidak mungkin bisa dihindari siapapun. Bahkan setelah Xiang Shaoyun meninggal, hilangnya kekuatan jiwanya juga akan mengakibatkan Long Hui mati bersamanya. Satu-satunya cara Long Hui bisa mendapatkan kembali kebebasannya adalah dengan meminta Xiang Shaoyun secara pribadi menghilangkan kutukan darinya. Pergilah dan pastikan tidak ada seorang pun yang mendekati tempat ini, Xiang Shaoyun mengeluarkan perintah pertamanya. Ya, Long Hui sudah sepenuhnya berada di bawah kendali Xiang Shaoyun. Dia juga tahu apa yang mampu dilakukan Xiang Shaoyun padanya. Karena itu, dia setuju tanpa ragu dan terbang pergi. Setelah Long Hui pergi, Xiang Shaoyun masih mampu merasakan gejolak jiwanya, sehingga ia selalu memiliki gambaran yang jelas tentang lokasi Long Hui. Sungguh kutukan yang luar biasa, kata Xiang Shaoyun dalam hati dengan gembira. Di masa depan, ia akan memiliki seorang penjaga dari kerajaan raja di sisinya. Segala sesuatunya akan jauh lebih aman baginya, dan kekuatan yang berada di bawah kendalinya juga akan bertambah. Ini adalah awal yang sangat baik untuk pertumbuhan faksi pribadinya.
Xiang Shaoyun kemudian mulai mengisi kembali kekuatan jiwanya dengan kutukan jiwa naga neter. Dia hanya akan pergi setelah pulih ke kondisi optimal. Pada saat ini, Xiao Wenbo telah kembali. Ketika dia melihat ekspresi sedih Long Hui, dia segera bertanya, "Long Hui, apa yang terjadi padamu? Kau terlihat mengerikan dengan semua luka bakar di tubuhmu." Long Hui menjawab dengan acuh tak acuh, "Bukan apa-apa. Aku mencoba mencari di bawah lava dan malah berakhir dalam keadaan menyedihkan ini." "Haha, apa kau juga mencoba mendapatkan api inti bumi milenium? Lupakan saja. Jika ketua pavilion mengetahuinya, kita berdua akan menderita," kata Xiao Wenbo sambil tersenyum. "Tentu saja tidak." Long Hui menolak mengakui kebenaran. Dia terdiam sejenak sebelum bertanya, "Jadi, apakah api inti bumi milenium di sana itu palsu?" "Kemungkinan besar itu adalah seberkas api dari inti bumi milenium, bukan tubuh sebenarnya," kata Xiao Wenbo. Kalau begitu, mari kita lanjutkan penjagaan di luar sana. Biarkan anak-anak melanjutkan apa yang mereka lakukan," kata Long Hui. "Bagaimana dengan yang ada di bawah sana?" Xiao Wenbo menunjuk ke kolam lava dan bertanya. "Tidak ada apa-apa di sana." "Ayo, kita pergi," kata Long Hui lalu pergi. Xiao Wenbo masih merasa ragu, tetapi dia tidak mendesak lebih jauh. Lagi pula, dia tidak mengolah kekuatan api. Rahasia apapun yang dimiliki tempat itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, dia tidak sekuat Long Hui. Akan lebih baik baginya untuk patuh. Setelah Xiang Shaoyun pulih, dia mengintip keluar dari lahar lagi. Saatnya pergi. Tetap tinggal hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri sebelum dengan cepat keluar dari lahar. Tanpa kedua raja itu, dia dapat dengan mudah mencapai tepi kawah. Saat dia muncul, binatang api itu memperhatikannya dan segera ingin menyerang. Xiang Shaoyun membiarkan sebagian kekuatan api Yun bocor, dan dia berteriak, "Pergi." Ketika para binatang api merasakan kekuatan Yun Flame, mereka langsung menjadi hormat dan mundur dari Xiang Shaoyun. Setelah memperluas indera penglihatannya ke sekelilingnya untuk memastikan tidak ada orang di sekitar, dia pergi. Dalam perjalanannya, dia merobek kulit manusia dari wajahnya. "Banyak orang melihatku jatuh ke dalam lahar. Jika aku menunjukkan diriku dengan wajah seperti itu, mereka akan bisa menebak bahwa aku telah memperoleh api inti bumi milenium. Sudah saatnya aku kembali ke wajah asliku," gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Bab 212. Xiang Shaoyun akhirnya keluar dari kawah gunung berapi. Dia telah tinggal di kawah selama total 13 bulan, jangka waktu yang lama. Sekarang, dia sudah berusia 17 tahun. Saat pertama kali bergabung dengan Istana Balai Bela Diri, dia masih berusia 15 tahun. 2 tahun telah berlalu, dan dia telah tumbuh cukup besar sejak saat itu. Tinggi badannya bertambah, dan tubuh fisiknya jauh lebih tegap dari sebelumnya. Temperamennya juga meningkat pesat. Semua itu adalah hasil dari kerja kerasnya dalam kultivasi. Dari seorang cendekiawan yang lemah dan rapuh, ia telah berubah menjadi ahli alam transformasi tingkat 7 puncak, sebuah level yang cukup tinggi untuk memberinya semacam status saat ia berkelana di dunia kultivasi. Xiang Shaoyun tidak pergi jauh dari gunung api. Dia menemukan sumber air di dekatnya dan segera membersihkan diri. Setelah mengenakan pakaian baru, dia tampak tampan dan elegan, cukup untuk membuat hati seorang gadis berdebar-debar melihatnya. "Akhirnya, aku melihat matahari lagi. Rasanya sangat menyegarkan," kata Xiang Shaoyun sambil merentangkan tangannya dan berjemur di bawah sinar matahari. Kehidupan di kolam lava selama lebih dari setahun sangat membosankan. Periode waktu itu membantunya lebih menghargai betapa indahnya dunia luar. Bersamaan dengan itu, Yun Flame juga memancarkan perasaan gembira kepadanya. Ia juga dapat merasakan dunia luar, dan itu membuatnya berada dalam suasana hati yang baik. Di luar sana, ia mampu menyerap kekuatan yang ekstrim yang terkandung dalam sinar matahari, yang hanya akan membantunya tumbuh lebih cepat. "Sepertinya kamu juga menyukai dunia luar. Di masa depan, kamu akan berkesempatan menyaksikan pemandangan yang lebih menakjubkan lagi," kata Xiang Shaoyun. Lalu ia termenung, memikirkan langkah selanjutnya. Pertama-tama ia harus mencari Momo dan melihat apakah ia masih menunggunya atau sudah pergi. Setelah itu, ia harus mempertimbangkan apakah ia harus mengajak Long Hui dalam petualangannya. Meninggalkan Long Hui di pavilion tepi awan untuk membantu mengumpulkan berita juga merupakan pilihan. Dan setelah semua itu selesai, ia akan terus melakukan apapun yang diperlukan untuk menjadi lebih kuat. Xiang Shaoyun mengambil jalan memutar mengelilingi gunung api dan kembali ke pinggiran gunung. Ketika dia tiba di tempat dia berpisah dengan Momo, dia mendapati bahwa Momo sudah tidak ada di sana. Agak kecewa, dia bergumam, "Sepertinya dia pun mengira aku sudah mati." Meskipun demikian, Xiang Shaoyun tidak terlalu terganggu. Momo masih belum cukup penting baginya untuk menjadi begitu melankolis karenanya. "Aku akan memikirkan langkah selanjutnya setelah berkunjung ke Cloud Margin City," putus Xiang Shaoyun setelah mempertimbangkannya sejenak.
Namun sebelum itu, ia harus mencari Long Hui dan berbicara dengannya secara serius. Meskipun Long Hui sekarang berada di bawah kendali Xiang Shaoyun, ia masih dapat bertindak seperti sebelumnya dan berpikir bebas. Satu-satunya perbedaan adalah ia sekarang harus mematuhi perintah Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun kembali ke sekitar gunung api. Ia sesekali bertemu dengan kultivator di sepanjang jalan, tetapi sebagian besar mengabaikannya. Semua orang mengira bahwa ia hanyalah seorang pemuda lain yang datang untuk menempa dirinya sendiri. Di sepanjang jalan, dia tanpa sengaja mendengar banyak orang membicarakan tentang api di gunung api yang tiba-tiba padam. Ketika mendengarnya, dia merasa agak puas sambil berpikir dalam hati, "Maaf, kawan-kawan, api inti bumi milenium sudah menjadi milikku." Setelah tiba di sebuah sudut terpencil yang tak terduga, dia memanggil Long Hui. Long Hui dan Xiao Wenbo hanya berada di sini dalam misi paviliun batas awan untuk mengawasi area tersebut dan mencegah raja manapun memanen api inti bumi milenium. Biasanya, mereka akan tetap bersembunyi. Kultivator alam transformasi biasa bahkan tidak akan menyadari bahwa keduanya ada di sana. Tidak butuh waktu lama bagi Long Hui untuk sampai di samping Xiang Shaoyun. Dengan ekspresi tidak senang, dia menatap Xiang Shaoyun dan bertanya, "Apakah kau yang melakukan itu padaku?" Xiang Shaoyun menatap Long Hui dan tersenyum. Terkejut. Mati. Long Hui tiba-tiba menyerang. Namun, saat ia berpikir untuk menyerang, Xiang Shaoyun mendapat pemberitahuan. Ia segera melafalkan mantra kutukan jiwa naga neter. Banyak simbol tak berwujud melayang ke arah Long Hui, dan sebelum ia sempat mendekati Xiang Shaoyun, ia merasa kepalanya akan meledak. Dia memegang kepalanya dan meraung. Rasa sakit yang mengerikan yang dialaminya menyebabkan dia langsung roboh di tempatnya berdiri. Begitu saja, seorang Raja Alam Langit tingkat 6 disiksa hingga berguling-guling di tanah. Itu pemandangan yang sangat menyedihkan. Xiang Shaoyun sama sekali tidak merasa iba. Dia hanya berhenti ketika Long Hui mulai memohon belas kasihan. "Jika kau berani berpikir untuk menyakitiku lagi, kau akan langsung meledak dan mati," kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Ya, aku tidak akan berani mencoba itu lagi," kata Long Hui, rasa takut terpancar di wajahnya. Setelah pengalaman itu, dia benar-benar takut pada Xiang Shaoyun. Penyiksaan jiwa adalah jenis penyiksaan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. "Bangunlah. Panggil aku Tuan Muda mulai sekarang. Aku adalah tuanmu, dan setiap kata-kataku adalah hukum bagimu." "Ketidaktaatan bukanlah pilihan," kata Xiang Shaoyun. "Baik, Tuan Muda." Long Hui terhuyung-huyung berdiri dan berkata dengan hormat. "Baiklah. Mari kita mulai dari kamu. Ceritakan tentang dirimu," kata Xiang Shaoyun. Dengan demikian, Long Hui menceritakan tentang dirinya kepada Xiang Shaoyun, termasuk posisinya di paviliun tepi awan. Setelah mendengarkannya, Xiang Shaoyun sangat gembira dan berpikir, seorang tetua tingkat tinggi di paviliun tepi awan. Kultivator alam langit tingkat 6. Lumayan sekali. "Apakah akan ada masalah jika aku ingin kau pergi bersamaku segera?" tanya Xiang Shaoyun. "Tidak akan ada masalah, tetapi saya perlu melaporkan keberangkatan saya ke paviliun," kata Long Hui. "Lagi pula aku akan kembali ke kota Cloud Margin." "Kalau begitu, ayo kita pulang bersama," kata Xiang Shaoyun. Dia menambahkan, "Oh, kenapa kau tidak mengajakku jalan-jalan di paviliun Cloud Margin? Kau pasti punya wewenang yang cukup untuk itu, kan?" "Ya, tapi hanya paviliun luar. Hanya mereka yang memiliki posisi resmi di paviliun yang dapat memasuki paviliun dalam," kata Long Hui. "Tunjukkan dulu sekeliling tempat ini," kata Xiang Shaoyun. Long Hui kemudian meninggalkan pesan untuk Xiao Wenbo sebelum menuju paviliun tepi awan bersama Xiang Shaoyun. Paviliun tepi awan terletak di daerah pegunungan di luar pinggiran kota tepi awan. Tempat ini memiliki pegunungan yang megah, hutan yang rimbun, dan tanaman langka yang tumbuh di mana-mana. Bahkan, pemandangannya sangat menakjubkan. Banyak bangunan dibangun di punggung gunung. Diselubungi awan, bangunan-bangunan itu tampak sangat megah dan menakjubkan. Hanya pejalan kaki saja berjumlah tidak kurang dari 10.000 orang. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian militer, tampak sehat dan bersemangat, menunjukkan kekuatan paviliun Cloud Margin. Beginilah penampakan sebuah organisasi tingkat 3. Ukurannya tidak bisa dibandingkan dengan organisasi biasa. Di mata orang-orang di sini, ini adalah organisasi yang benar-benar luar biasa. Saat ini, Xiang Shaoyun baru saja tiba di paviliun luar bersama Long Hui. Ia hanya ingin berjalan-jalan, tetapi yang mengejutkan, ia malah bertemu dengan seseorang yang dikenalnya. Terlebih lagi, orang itu tampaknya mengalami semacam masalah yang membuatnya marah. Bab 213. Paviliun tepi awan terbagi menjadi paviliun dalam dan paviliun luar. Tentu saja, paviliun dalam merupakan tempat penting yang hanya dapat dimasuki oleh murid-murid dalam. Di sana, lingkungan dan fasilitasnya jauh lebih optimal untuk kultivasi. Adapun paviliun luar, disitulah murid-murid luar dan murid-murid biasa tinggal, dan dianggap sebagai zona tingkat rendah dari paviliun tepi awan.
Paviliun luar terletak di kaki gunung. Banyak bangunan berdiri tegak, beberapa di antaranya merupakan area khusus untuk berbagai kebutuhan kultivasi. Di sini, lebih dari 3.000 murid luar dan pengawas biasa tinggal. Meskipun begitu, lingkungan di paviliun luar sudah jauh lebih baik daripada akademi-akademi di berbagai kota. Adapun para murid, mereka tentu saja jauh lebih kuat daripada murid-murid kota biasa. Tak satu pun dari murid-murid ini berada di bawah alam astral, dan sebagian besar dari mereka berada di atas alam astral pertengahan. Ada juga sejumlah besar murid alam transformasi. Mereka semua adalah jenius-jenius hebat yang berkumpul dari kota batas awan. Mereka semua hanya berhasil menjadi murid setelah melalui proses seleksi yang ketat. Xiang Shaoyun baru saja tiba bersama Long Hui. Dari kejauhan, ia melihat sebuah gerbang setinggi beberapa puluh meter yang diapit oleh dua pilar menjulang tinggi. Di antara pilar-pilar itu, terukir kata-kata besar, paviliun tepi awan. Masing-masing dari ketiga kata itu memancarkan perasaan agung yang mampu memberikan tekanan tak berwujud kepada orang lain. Jelas bahwa kata-kata ini diukir secara pribadi oleh seorang ahli yang ulung, meninggalkan jejak kehadiran orang tersebut dalam kata-kata itu. Sebenarnya, kata-kata itu diukir oleh kepala paviliun generasi pertama dari paviliun tepi awan. Berdiri di depan gerbang adalah 8 penjaga berbadan tegap yang mengenakan baju zirah lengkap. Mereka menatap lurus ke depan dengan ekspresi serius. Kedelapan dari mereka adalah kultivator alam transformasi. Fakta bahwa para ahli alam transformasi harus bertugas sebagai penjaga sudah membuktikan kekuatan paviliun batas awan. Ketika para penjaga melihat Long Hui datang bersama Xiang Shaoyun, mereka dengan hormat memberi hormat kepada Long Hui dan menyapa, "Salam, Tetua Long Hui." Long Hui mengangguk acuh tak acuh sebelum berjalan santai melewati gerbang bersama Xiang Shaoyun. Tak seorang pun dari mereka berani mengatakan apapun. Ini adalah hak istimewa yang dinikmati oleh para tetua tingkat tinggi, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan tetua biasa. "Tuan muda, apakah Anda ingin masuk ke paviliun dalam bersama saya atau ingin tetap berada di paviliun luar?" tanya Long Hui. "Aku akan melihat-lihat paviliun luar dulu," kata Xiang Shaoyun. Ia hanya datang untuk melihat-lihat karena memang tidak ada kegiatan lain. Ia belum memikirkan langkah selanjutnya. Ia juga mencoba mencari tempat kultivasi yang bagus dan bermanfaat baginya. Long Hui membawa Xiang Shaoyun ke kepala paviliun luar dan memberitahu kepala paviliun bahwa Xiang Shaoyun adalah kerabat jauhnya dan bahwa Xiang Shaoyun akan beristirahat di paviliun luar untuk sementara waktu. Kepala paviliun tentu saja tidak berani meremehkan Xiang Shaoyun setelah mendengar hal itu. Ia bahkan ingin mengadakan pesta untuk menyambut Xiang Shaoyun dengan harapan dapat mengambil hati tetua Long Hui. Namun, Xiang Shaoyun menolak tawaran itu karena ia hanya ingin berjalan-jalan dengan bebas. Pengawas itu tidak berani mengatakan apapun yang menentangnya. Setelah memberitahu Xiang Shaoyun tentang zona terlarang di paviliun luar, ia membiarkan Xiang Shaoyun melakukan apapun yang diinginkannya. Melihat para pemain muda yang bermandikan keringat saat berlatih, Xiang Shaoyun meratap dalam hati, sudah setahun berlalu. Aku penasaran bagaimana kabar Xia Liuhui dan Lu Xiaoxing sekarang. Xia Liuhui dan Lu Xiaoxing adalah beberapa dari sedikit teman yang Xiang Shaoyun dapatkan selama berada di Istana Balai Bela Diri. Pemandangan para pemuda pekerja keras itu membangkitkan kenangannya, membuatnya teringat pada mereka. Namun, saat ia tiba di sudut lapangan latihan, perhatiannya teralihkan oleh siluet tertentu. "Apa yang dia lakukan di sini?" gumam Xiang Shaoyun dengan gembira. Lalu, ia dengan cepat berjalan menuju orang itu. Di sana, sedang berlangsung latihan tanding. Salah satu petarung kebetulan adalah salah satu teman yang baru saja dipikirkan Xiang Shaoyun beberapa saat yang lalu. Setahun telah berlalu, dan Xia Liuhui kini telah menjadi kultivator alam astral tingkat 8. Perkembangannya sangat luar biasa. Namun, lawan yang dihadapinya saat ini jauh lebih kuat darinya, seorang kultivator alam astral tingkat 9. Dan seperti yang diperkirakan, menghadapi lawan seperti itu, Xia Liuhui terus-menerus tertekan. Setelah beberapa kali bertukar pukulan, Xia Liuhui sudah berdarah-darah di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan tersebut. Lawannya berkata dengan angkuh, "Anjing murahan, berlutut dan bersujudlah kepada kakekmu, dan bersumpahlah untuk menjauh dari Lu Xiaoxing. Setelah itu, aku akan mempertimbangkan untuk mengampunimu." Lawannya adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Namanya Ye Lingyun, seorang murid luar dari paviliun batas awan. Ia setahun lebih muda dari Xia Liuhui, namun ia sudah menjadi kultivator alam astral tingkat 9. Jelas sekali ada perbedaan besar antara bakat keduanya. "Persetan, bunuh saja aku kalau kau bisa." Xia Liuhui kini jauh lebih teguh pendiriannya, dan dia menolak untuk setuju apapun yang terjadi. "Begitukah? Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan." Ye Lingyun mencibir sambil mulai memukuli Xia Liuhui lagi. Xia Liuhui berusaha sekuat tenaga untuk melawan pukulan itu, hanya fokus pada pertahanan untuk mengurangi jumlah luka yang akan dideritanya. Sayangnya,
dia tidak memahami konsep bahwa pertahanan saja akan selalu berujung pada kekalahan. Dengan demikian, dia sekali lagi diinjak-injak hingga jatuh ke tanah oleh lawannya. Para murid di sekitarnya juga mulai mengejeknya. Xia Liuhui ini memang lemah. Dia bahkan tidak bisa melawan. Orang dari kota kecil memang tidak berguna. Benar sekali. Hanya dengan kekuatannya yang lemah dia berani menyinggung Ye Lingyun. Dia mungkin sudah lelah hidup. Aku mendengar Ye Lingyun menyukai seorang adik perempuan yang datang bersama Xia Liuhui. Namun, Xia Liuhui menolak membiarkan siapapun mendekatinya. Begitulah semua ini bermula. Ya, aku juga mendengar rumor yang sama. Adik perempuan itu bernama Lu Xiaoxing. Dia cukup cantik. Banyak kakak laki-laki yang tertarik padanya. Xiang Shaoyun yang telah tiba saat itu menyaksikan semuanya terjadi. Apa yang dilihat dan didengarnya membangkitkan amarah yang membara di hatinya. Dahulu ia hanya menganggap Xia Liuhui dan Lu Xiaoxing sebagai teman biasa yang akan dilupakannya setelah berpisah. Tetapi ketika ia melihat Xia Liuhui menjadi sasaran perundungan seperti ini, ia tak kuasa menahan amarahnya. Kemarahannya semakin memuncak ketika ia mendengar alasannya, yang juga memperdalam rasa sayangnya terhadap Xia Liuhui, membuatnya merasa bahwa orang ini adalah teman baik yang layak dilindungi. Bahkan, orang ini pantas menjadi saudaranya. Saudara, sebuah istilah berat yang tidak mudah digunakan. Menyentuh saudaranya sama saja dengan menyentuh hal yang tabu. Anjing murahan, jauhi Lu Xiaoxing mulai sekarang. Dia wanita yang kusukai. Dia bukan orang yang bisa kau sentuh. Jika kau membangkang, aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Kau harus tahu bahwa di pavilion luar ini, pertarungan pribadi diperbolehkan. Di sini, kekuatanlah yang menentukan. Mengerti? Kata Ye Lingyun sambil menendang wajah Xia Liuhui. Bermimpilah saja. Xia Liuhui meludah dengan susah payah. Sepertinya kau belum cukup diajari. Baiklah, mungkin aku perlu membuatmu makan kotoran, kata Ye Lingyun sambil berjongkok dan mengangkat Xia Liuhui dengan menarik rambutnya. Tepat ketika dia hendak menggosok wajah Xia Liuhui ke tanah, dia terhenti. Lepaskan tanganmu atau mati, terdengar suara yang penuh dengan niat membunuh. Bab 214. Suara itu bergemuruh seperti petir yang tiba-tiba, meninggalkan dengungan di telinga orang-orang di area tersebut. Ye Lingyun, yang sedang menginjak Xia Liuhui, tersentak ketika merasakan sensasi dua bilah tajam mengapit lehernya, memaksanya untuk melepaskan Xia Liuhui secara naluriah. Adapun Xia Liuhui, ketika mendengar suara itu, ia sedikit gemetar sebelum dengan emosi berteriak, "Itu bos." Benar sekali. Suara itu tak lain adalah milik Xiang Shaoyun. Xia Liuhui melangkah menerobos kerumunan menuju Xia Liuhui selangkah demi selangkah, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Jika dia menunjukkan dirinya lebih awal, Xia Liuhui tidak akan diintimidasi separah itu. Jika dia memberi Xia Liuhui teknik bertarung yang lebih baik, Xia Liuhui tidak akan diintimidasi separah itu. Semua itu adalah akibat dari kelalaiannya. Kurang ajar. Siapa kau sehingga berani ikut campur dalam urusan tuan muda ini, teriak Ye Lingyun kepada Xiang Shaoyun yang sedang melangkah mendekat. Xiang Shaoyun bahkan tidak melirik Ye Lingyun. Dia berjalan menuju Xia Liuhui, berjongkok, dan berkata, apakah kau masih bisa berdiri? Bos, benarkah Anda? Tanya Xia Liuhui dengan tak percaya. Xiang Shaoyun tersenyum. Selain aku, siapa lagi yang akan datang menyelamatkanmu? Sambil berkata demikian, ia meraih bahu Xia Liuhui dan membantunya berdiri kembali. Gerakan itu memicu rasa sakit pada Xia Liuhui, membuatnya menggertakkan gigi karena kesakitan. Namun, ia bahkan tidak mengerang. Ia tidak bisa mempermalukan bosnya lebih dari yang sudah dilakukannya. Ini pil penyembuhan. Dan ini, ambil juga 2 tangkai obat spiritual ini. Sembuhkan dulu, kata Xiang Shaoyun sambil dengan santai memberikan beberapa barang kepada Xia Liuhui. Di sekitar mereka, seseorang dengan sepasang mata tajam segera berteriak kaget, itu adalah obat spiritual tingkat menengah, bunga air bulan, dan yang lainnya adalah obat spiritual tingkat rendah, rumput penyatu. Rumput penyambung itu hanya bernilai beberapa kristal spiritual tingkat rendah, jadi tidak ada yang istimewa. Sedangkan bunga air bulan, itu adalah barang yang cukup istimewa. Itu adalah salah satu obat spiritual tingkat menengah terbaik dan bernilai beberapa lusin kristal spiritual tingkat rendah. Ini adalah obat yang sangat baik untuk luka dalam, dan juga sangat membantu para kultivator yang mengolah kekuatan air, kata orang lain. Ketika murid-murid lain mendengar itu, mereka mulai bergerak. Ya, mereka adalah murid luar dari pavilion batas awan yang bergengsi. Namun, tetap saja tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan satu pun obat spiritual, terutama obat spiritual tingkat menengah. Mereka hanya bisa mendapatkannya jika memiliki pendukung. Jika tidak, mereka harus mencapai alam transformasi sebelum dapat mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkannya. Di mata mereka, pemuda ini sangat murah hati dan kaya karena dengan begitu mudahnya memberikan sesuatu yang berharga kepada pengikutnya. Pada saat yang sama,
mereka bertanya-tanya siapa pemuda ini, karena mereka tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak peduli siapa kau. Berlutut dan bersujudlah sekarang juga. Dan, serahkan semua yang kau miliki. Jika tidak, kau akan mengalami nasib yang sama seperti anjing murahan itu, kata Ye Lingyun dengan ekspresi serakah. Ye Lingyun tidak terlalu mengagumi Xiang Shaoyun. Di matanya, Xiang Shaoyun sama saja dengan Xia Liuhui, seseorang dari kota kecil. Seberapa kuatkah orang seperti itu? Xia Liuhui menarik lengan Xiang Shaoyun dan berkata, "Bos, ayo kita pergi." Abaikan dia. Xia Liuhui baru berada di paviliun batas awan untuk waktu yang singkat. Meskipun demikian, dia tetap mengetahui sesuatu tentang tempat ini. Meskipun Ye Lingyun ini mungkin bukan tandingan bosnya, dia adalah sepupu dari seorang murid inti. Sepupu itu adalah seorang ahli alam transformasi. Xia Liuhui takut bosnya akan menimbulkan masalah besar. Karena itulah dia membujuk bosnya untuk pergi, tetapi tindakannya malah membuat Ye Lingyun semakin meremehkan kekuatan Xiang Shaoyun. Mau pergi? Apa kau sudah meminta izinku? Ye Lingyun mencibir sebelum melambaikan tangannya, mengirim beberapa pemuda untuk mengepung keduanya. Para pemuda ini adalah anak buah Ye Lingyun, dan mereka semua sedikit lebih lemah daripada Ye Lingyun. Meskipun begitu, dikepung oleh sekelompok orang seperti ini sudah cukup untuk menakutkan banyak murid biasa. Ye Lingyun, jangan memancing amarahku, teriak Xia Liuhui dengan marah. Haha, aku akan lebih keterlaluan lagi, tunggu saja apa yang akan kulakukan selanjutnya. Semuanya, injak anak ini. Ye Lingyun tertawa terbahak-bahak. Atas perintahnya, anak buahnya menyerang Xiang Shaoyun. Bos! Xia Liuhui memandang Xiang Shaoyun tanpa daya. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Tunggu saja. Rasakan tinju kakekmu, nak, teriak pemuda pertama yang datang sambil meninju Xiang Shaoyun. Pemuda ini baru berusia 15 tahun, namun ia sudah menjadi kultivator alam astral tingkat 8. Ia jauh lebih berbakat dalam kultivasi daripada yang disebut jenius di akademi kota. Namun, kekuatan ini tidak ada apa-apanya di hadapan Xiang Shaoyun saat ini. Xiang Shaoyun menendangnya tanpa repot-repot meliriknya lagi. Bang! Tendangan itu mengenai perut pemuda itu, seketika membuatnya terlempar jauh sambil batuk darah. Mata semua orang membelalak kaget. Tak seorang pun dari mereka percaya apa yang mereka lihat. Para penyerang lainnya berhenti di tempat, pemandangan yang menimpa penyerang pertama membuat mereka gemetar. Dor! Dor! Dalam sekejap mata, para pemuda ini juga mengalami nasib yang sama seperti pemuda pertama, mereka semua terlempar dan muntah darah. Jika Xiang Shaoyun tidak sengaja menahan diri, dia bisa dengan mudah membunuh mereka semua di tempat. Dia kemudian mengabaikan para pemuda yang bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi dan bergegas menuju Ye Lingyun. Apa yang kau coba lakukan? Ketahuilah bahwa sepupuku adalah... Ye Lingyun gemetar dan mulai berbicara sambil mundur. Namun sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Xiang Shaoyun menamparkan wajahnya. Pak! Tamparan itu membuat Ye Lingyun yang terkejut terlempar, dan ia jatuh dengan keras ke tanah. Dua giginya copot, membuatnya tampak sangat menyesal. Kau berani menindas adik laki-laki tuan muda ini. Apa kau sudah bosan hidup? Xiang Shaoyun segera muncul kembali di hadapan Ye Lingyun sebelum menghentakkan kakinya. Hentakan itu mendorong tubuh Ye Lingyun ke tanah. Dia batuk darah berulang kali, merasa seolah-olah akan segera mati. Kerumunan orang yang menyaksikan di sekitar mereka sangat ketakutan. Mereka segera lari, bahkan ada yang berteriak, pembunuhan. Pembunuhan. Pertarungan pribadi diperbolehkan di paviliun luar, karena akan merangsang persaingan dan memungkinkan para murid untuk menjadi lebih kuat. Tetapi membunuh sesama murid adalah hal yang tabu. Saat kerumunan berteriak, para penegak hukum paviliun luar pun tiba. Bos, dia masih hidup, kan? Tanya Xia Liuhui sambil menatap Ye Lingyun dengan gugup. Jika kau ingin dia mati, aku bisa membunuhnya sekarang juga, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Tidak, sama sekali tidak. Bos, ini sudah cukup. Tolong jangan bunuh dia, atau kita akan berada dalam masalah besar, kata Xia Liuhui cepat. Bab 215. Para penegak hukum menatap Xiang Shaoyun dan Xia Liuhui begitu mereka tiba dan bertanya, apakah kalian yang membuat masalah dan melakukan pembunuhan di sini? Adapun pemimpin regu penegak hukum, dia tak lain adalah pengawas yang diperkenalkan Long Hui kepada Xiang Shaoyun sebelumnya. Pengawas itu tidak menyangka Xiang Shaoyun akan terlibat dalam pembunuhan begitu cepat setelah dia tiba. Dalam hati, dia mengumpat, kerabat jauh tetua Long Hui ini terlalu tidak peka. Tuan pengawas, dia masih hidup, kata Xiang Shaoyun sambil mengangkat Ye Lingyun yang tak sadarkan diri. Pengawas itu menghela napas lega. Kemudian dia berkata, selama tidak ada yang meninggal, semuanya baik-baik saja. Bahkan aku pun tidak bisa membantumu jika ada yang terbunuh. Pengawas itu menyuruh seseorang menyeret Ye Lingyun pergi dan pergi tanpa repot-repot bertanya apa yang terjadi.
Hal itu membuat orang-orang di sana tercengang. Meskipun pengawas itu tidak banyak bicara kepada Xiang Shaoyun, sedikit yang dikatakannya sudah cukup untuk menunjukkan keberpihakan mutlak yang dimiliki pengawas itu terhadap Xiang Shaoyun. Dia jelas-jelas seorang kakak senior dari paviliun dalam. Kalau tidak, bagaimana mungkin kepala biara membiarkannya lolos begitu saja? Tapi aku sama sekali tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Lagi pula, dia memang sangat kuat. Aku penasaran siapa nama kakak senior itu. Dia keren dan tampan sekali. Alangkah bagusnya jika dia tertarik padaku. Berhentilah bermimpi. Berusahalah keras untuk menjadi seorang murid batin terlebih dahulu, dan kamu akan memiliki kesempatan. Orang-orang di sana secara otomatis berasumsi bahwa Xiang Shaoyun adalah murid inti. Bahkan Xia Liuhui pun sampai pada kesimpulan yang sama. Bos, saya tidak menyangka Anda bergabung dengan Cloud Margin Pavilion jauh lebih awal dari saya. Dulu di Golden River Valley, saya kira sesuatu yang buruk telah terjadi pada Anda, kata Xia Liuhui dengan penuh emosi. Orang yang paling dihormati Xia Liuhui di Istana Balai Bela Diri adalah Xiang Shaoyun, dan hal itu tetap berlaku hingga sekarang. Mari kita berhenti bicara untuk sementara. Kita akan mengobrol setelah mengobati lukamu, kata Xiang Shaoyun. Kemudian dia pergi bersama Xia Liuhui. Setelah mencari tempat yang nyaman untuk duduk, dia mulai mengobati Xia Liuhui. Kombinasi antara mengonsumsi obat dan mengoleskan obat secara eksternal selalu menjadi metode pengobatan terbaik untuk luka apapun. Luka terburuk Xia Liuhui semuanya adalah luka eksternal, dan dia tidak menderita banyak luka internal. Setelah mengonsumsi rumput penyambung yang diberikan Xiang Shaoyun kepadanya, kondisinya jauh lebih baik. Adapun bunga air bulan, dia tidak tega menggunakannya. Dia mengembalikannya dan berkata, "Bos, bunga air bulan ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya dari Anda." "Baiklah, berikan saja kepada anjing atau apapun. Bosmu terlalu kaya untuk peduli dengan hal seperti ini," kata Xiang Shaoyun. Xia Liuhui segera menjauhkannya dan berkata, "Memberi makan aku lebih baik daripada memberi makan anjing." "Hah, kau masih pelit seperti biasanya," ejek Xiang Shaoyun. "Bos, Anda tidak bisa menghina saya seperti itu. Saya akan melawan Anda dengan nyawa saya," kata Xia Liuhui sambil berpura-pura marah. Xiang Shaoyun menatap Xia Liuhui dengan tajam dan berkata, "Oh, jadi kau sudah dewasa sekarang dan akan menginjak-injak bosmu juga." Xia Liuhui tertawa hambar dan berkata, "Bos, Anda akan selamanya menjadi bos saya. Bagaimana mungkin saya berani?" Dia melanjutkan, "Bos, mengapa Anda juga berada di paviliun batas awan? Tahukah Anda betapa kakak ipar saya merindukan Anda selama setahun terakhir?" Kata-katanya membuat Xiang Shaoyun teringat akan siluet anggun itu. Rasa bersalah menyelimutinya saat ia berkata, "Ceritakan dulu bagaimana kalian berdua sampai di sini. Bagaimana kami sampai di sini ada hubungannya dengan Anda, bos?" "Tetua Zilah yang membawa kami ke sini," kata Xia Liuhui sambil mulai menjelaskan bagaimana mereka sampai di sini. Setelah insiden lembah Sungai Emas, Xiang Shaoyun menghilang, dan hal itu menyebabkan kegemparan besar di dalam Istana Balai Bela Diri. Tetua Zhen Peng tampaknya menjadi gila karena ia langsung menyerbu Akademi Gateflek menuntut jawaban. Ia membuat keributan dan hampir merusak papan nama mereka di gerbang. Akademi Gateflek kehilangan semua gengsi mereka karena ketidakmampuan mereka menghadapi Tetua Zhen Peng. Sejak saat itu, mereka tidak lagi berani mengganggu Istana Balai Bela Diri. Ada juga rumor bahwa Tetua Zhen Peng bahkan secara pribadi memasuki lembah Sungai Emas. Sayangnya, dia sama sekali tidak dapat menemukan keberadaan Xiang Shaoyun. Harus diakui bahwa Tetua Zhen Peng benar-benar setia kepada Xiang Shaoyun. Dia tahu bahwa sahabat terbaik Xiang Shaoyun di Istana Balai Bela Diri adalah Xia Liuhui dan Lu Xiaoxing. Karena itu, dia secara pribadi membimbing mereka dalam kultivasi mereka, membantu mereka berkembang lebih cepat. Dengan bimbingan seorang raja seperti Tetua Zhen Peng dan bantuan sumber daya dari Istana Balai Bela Diri, keduanya mampu berkembang dengan sangat cepat. Mungkin di lubuk hati mereka tidak ingin terlalu tertinggal dari Xiang Shaoyun. Karena itu, mereka juga bekerja sangat keras dalam kultivasi. 3 bulan lalu, Guru Zi Changhe, Liu Xinji, yang dulunya adalah wakil kepala Istana Balai Bela Diri, telah kembali ke istana. Liu Xinji adalah seorang ahli yang telah menjadi raja beberapa tahun sebelum Tetua Zhen Peng. Setelah menjadi raja, ia meninggalkan Istana Balai Bela Diri untuk menduduki posisi di Paviliun Tepi Awan, yang merupakan salah satu alasan mengapa Istana Balai Bela Diri tidak memiliki ahli alam raja sebelum Tetua Zhen Peng menjadi raja. Liu Xinji telah kembali untuk membawa muridnya, Zi Changhe, untuk berlatih di Paviliun Tepi Awan. Meskipun Zi Changhe tidak lagi bisa menjadi murid Paviliun Tepi Awan, tetap saja tidak menjadi masalah baginya untuk tinggal di sana berkat status Liu Xinji sebagai seorang raja. Saat itulah Zi Changhe memohon pada Liu Xinji untuk membawa Xia Liuhui, Lu Xiaoxing, dan Wang Zhenchuan ke Cloud Margin Pavilion. Itu adalah caranya membalas Xiang Shaoyun. Awalnya, Liu Xinji menolak.
Tetapi Zi Changhe bersikeras bahwa dia tidak akan pergi jika ketiga orang itu tidak ikut bersama mereka. Hal itu, ditambah dengan bujukan tetua Zhen Peng, membuat Liu Xinji setuju. Bukan karena Liu Xinji sangat menghormati tetua Zhen Peng. Melainkan, tetua Zhen Peng telah memberikan hampir seluruh kekayaannya kepada Liu Xinji agar dia setuju. Lagi pula, kebanyakan orang memprioritaskan keuntungan pribadi di atas segalanya. Begitulah cara Xia Liu Hui, Lu Xiaoxing, dan Wang Zhenchuan menjadi murid luar paviliun batas awan. Sebenarnya, mereka hanya bisa menjadi murid luar melalui otorisasi jalur belakang Liu Xinji. Jika tidak, mereka tidak akan pernah diterima. Adapun Xia Liu Hui dan yang lainnya, mereka tentu saja terus bekerja keras dalam kultivasi ketika mereka tiba di paviliun tepi awan. Tetapi Lu Xiaoxing adalah wanita yang sangat menarik dan telah menarik perhatian Ye Lingyun. Dia terus mencoba mendekatinya, dan karena itu, konflik meletus antara dia dan Xia Liu Hui. Hari ini, Xia Liu Hui sendirian ketika ia ditangkap oleh Ye Lingyun, dan dari situlah semua kejadian hari ini bermula. Ketika Xiang Shaoyun mendengar penjelasan sederhana itu, ia tersenyum. Sepertinya keputusanku untuk datang sudah tepat. Kalau tidak, aku tidak akan pernah tahu bahwa kalian semua ada di sini. Apa maksudmu, bos? Bukankah kau seorang murid inti? Tanya Xia Liu Hui dengan heran. Hehe, aku bahkan bukan murid luar, jadi bagaimana mungkin aku menjadi murid dalam? Xiang Shaoyun tertawa. Dia melanjutkan, aku akan menceritakan seluruh ceritanya nanti. Bisakah kau menghubungi Lu Xiaoxing dan Wang Zhenchuan dulu? Juga, jangan lupakan seniorku Zi Changhe. Sudah waktunya kita mengadakan pertemuan yang baik. Kakak ipar sedang melakukan kultivasi terpencil. Sedangkan kakak Wang Zhenchuan, dia adalah kultivator fanatik, jadi aku tidak tahu di mana dia bersembunyi dan berkultivasi sendirian saat ini. Adapun tetua Zi, dia saat ini berada di paviliun dalam. Dialah yang harus datang mencari kita, bukan sebaliknya, kata Xia Liu Hui. Xiang Shaoyun hendak menjawab ketika dia menyadari seseorang berlari ke arah mereka. Bab 216. Itu kakak Wang, kata Xia Liu Hui setelah melihat dengan jelas siapa pendatang baru itu. Xiang Shaoyun juga melihat siapa pendatang baru itu. Pendatang baru itu tak lain adalah Wang Zhenchuan, yang pernah ia bantu menjadi murid Zi Changhe. Adik Xia, apa kau baik-baik saja? Tanya Wang Zhenchuan saat tiba. Seluruh perhatiannya tertuju pada Xia Liu Hui, sehingga ia bahkan tidak memperhatikan Xiang Shaoyun. Bagaimanapun, Xiang Shaoyun telah banyak berubah selama setahun terakhir, dan temperamennya sekarang benar-benar berbeda. Karena itu, dapat dimengerti bahwa Wang Zhenchuan tidak dapat langsung mengenali Xiang Shaoyun. Lihat betapa bengkaknya wajahku. Apa aku terlihat baik-baik saja, kata Xia Liu Hui sambil menunjuk wajahnya yang sepenuhnya dibalut perban. Sialan, ini pasti ulah Ye Lingyun dan antek-anteknya, kan? Nanti aku akan membalas dendam untukmu. Dia pikir dia bisa menindas semua orang hanya karena sepupunya adalah murid inti, kata Wang Zhenchuan dengan marah. Wang Zhenchuan sudah menjadi kultivator alam astral tingkat 9 puncak. Alam transformasi tidak jauh lagi. Dia memiliki bakat biasa, tetapi dia mengimbanginya dengan kerja keras yang luar biasa. Menerobos beberapa tingkatan berturut-turut dalam 1,5 tahun adalah pencapaian yang cukup bagus. Tentu saja, sebagian dari itu juga berkat perhatian yang diberikan Zi Changhe kepadanya. Kakak Wang, apakah Anda tidak mendengar bahwa Ye Lingyun hampir lumpuh saat Anda dalam perjalanan ke sini? Tanya Xia Liu Hui. Kemudian dia menunjuk orang di sampingnya dan berkata, lihat siapa yang ada di sini. Akhirnya, tatapan Wang Zhenchuan tertuju pada Xiang Shaoyun. Wajahnya langsung dipenuhi emosi saat ia dengan cepat memberi salam hormat, salam, Paman Xiang. Haha, keponakan bela diri saya, sudah lama kita tidak bertemu. Sepertinya kau baik-baik saja, kata Xiang Shaoyun sambil tertawa terbahak-bahak. Saat itu, ia menyamar sebagai adik magang Zi Changhe. Dengan diterimanya Wang Zhenchuan sebagai murid Zi Changhe, ia secara alami menjadi keponakan bela diri Xiang Shaoyun. Semua orang mengira kau, sudahlah. Guru pasti akan sangat senang mengetahui ini, begitu juga tetua Zhen Peng, kata Wang Zhenchuan dengan gembira. Ia adalah orang yang pendiam, tetapi ia terlalu gembira melihat Xiang Shaoyun dan tak bisa berhenti berbicara. Dia masih ingat bantuan yang pernah diberikan Xiang Shaoyun kepadanya di masa lalu. Xiang Shaoyun telah merekomendasikannya untuk menjadi murid Zi Changhe dan bahkan memberinya sebagian cairan mata air bintang bumi. Dua kebaikan itu sudah cukup untuk membuatnya tetap berterima kasih kepada Xiang Shaoyun. Baiklah, mari kita cari tempat di mana kita bisa mengobrol sambil minum, kata Xiang Shaoyun, yang juga sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Tentu, ayo kita pergi ke restoran, kata Xia Liu Hui. Maka, ketiganya menuju ke restoran di paviliun luar. Di sebuah halaman dalam paviliun, seorang wanita cantik baru saja menerima kabar yang membuatnya marah. Dia berkata, kurang ajar. Orang itu berani memukulnya padahal dia sepupuku, Wang Jiaohua.
Orang itu benar-benar meremehkanku. Di samping wanita itu ada seorang pemuda. Ia merangkul pinggang wanita itu dengan lembut sambil bertanya, Jiao Hua, apa yang terjadi sampai membuatmu begitu marah? Seorang idiot buta telah melukai sepupu saya. Saya butuh pembalasan atas hal itu, jawab wanita itu. Beberapa murid luar. Aku juga akan ikut dan membantu melumpuhkan mereka semua untukmu, kata pemuda itu. Baiklah, kalau begitu ikutlah denganku. Kita akan menunjukkan kepada mereka betapa tidak pentingnya orang-orang yang bukan murid inti, kata wanita itu dengan berani. Dan demikianlah, keduanya bergegas keluar dari paviliun dalam. Saat itu, Xiang Shaoyun, Xia Liuhui, dan Wang Zhenchuan sedang asyik minum dan mengobrol di restoran. Xiang Shaoyun telah memberi mereka penjelasan singkat tentang apa yang telah dialaminya selama setahun terakhir. Tentu saja, dia masih merahasiakan informasi yang seharusnya tidak diungkapkan. Meskipun begitu, Xia Liuhui dan Wang Zhenchuan masih menghela napas tanpa henti saat mendengarkan cerita itu. Namun mereka masih bingung bagaimana Xiang Shaoyun bisa masuk ke paviliun tepi awan. Oh, soal itu, aku berkenalan dengan seorang tetua tingkat tinggi secara kebetulan. Dia sangat ingin menjadikanku muridnya, tetapi aku menolak sehingga dia memaksaku untuk datang ke sini, kata Xiang Shaoyun sambil bercanda. Namun Xia Liuhui dan Wang Zhenchuan sama sekali tidak menganggapnya lucu. Xiang Shaoyun adalah seseorang yang sudah mampu bertarung melawan kultivator alam transformasi ketika dia masih kultivator alam astral. Kemampuan untuk melawan lawan yang jauh lebih kuat darinya adalah sesuatu yang langka bahkan di paviliun batas awan. Sama sekali tidak mengherankan jika seorang raja berusaha menjadikan Xiang Shaoyun sebagai muridnya. Sepertinya bosku sudah menjadi ahli alam transformasi. Kenapa kau tidak menyetujui permintaan tetua itu? Kau bisa menjadi murid inti di sini dan bisa menjaga kami di masa depan. Bahkan, kami akan bisa melakukan apapun yang kami inginkan mulai saat itu, kata Xia Liuhui dengan penuh semangat. Benar sekali. Kau harus bergabung dengan paviliun tepi awan. Aku yakin kau akan mampu bersinar terang di sini, kata Wang Zhenchuan. Bujukan itu membuat Xiang Shaoyun benar-benar mulai mempertimbangkan untuk bergabung. Dia telah memikirkan langkah selanjutnya, memikirkan apa yang harus dilakukan untuk berkembang dengan cepat. Paviliun batas awan kemungkinan besar akan menjadi tempat yang layak baginya untuk berlatih dan berkembang untuk sementara waktu. Selain itu, musuh-musuhnya tidak akan dapat menemukannya dengan segera. Tinggal di sini akan menjadi pilihan yang baik. Aku akan memikirkannya, Xiang Shaoyun ragu-ragu. Dia tidak langsung setuju karena tidak ingin mengikat dirinya sendiri. Dia akan mengambil keputusan setelah berdiskusi dengan Long Hui. Bos, apa yang perlu Anda pikirkan? Apakah Anda memiliki tempat kultivasi yang lebih baik? Atau Anda tidak ingin tinggal di kota Cloud Margin lagi? Tanya Xia Liuhui. Mengetahui terlalu banyak itu bukan hal yang baik, gerutu Xiang Shaoyun sebelum mengalihkan topik dan bertanya tentang Lu Xiaoxing. Lu Xiaoxing dalam keadaan baik dan jauh lebih giat berlatih kultivasi akhir-akhir ini. Saat ini dia sedang berusaha menembus alam transformasi untuk memenuhi persyaratan menjadi murid inti. Dan sekarang, karena mereka sedang membicarakan Lu Xiaoxing, Xia Liuhui mulai menyesali kesetiaannya kepada Xiang Shaoyun. Kakak iparku merindukanmu selama ini. Setiap kali kami bersama, dia selalu menanyakan tentangmu. Dia terus mengatakan bahwa kau pasti masih hidup dan akan muncul di hadapan kami lagi. Sepertinya intuisinya benar selama ini, kata Xia Liuhui. Xia Liuhui mengagumi kesetiaan Lu Xiaoxing kepada Xiang Shaoyun. Di dalam hatinya, Lu Xiaoxing sudah seperti saudara iparnya. Itulah juga sebabnya dia rela melindunginya dari pria lain. Jangan langsung memanggilnya dengan sebutan yang bukan dirinya. Aku tidak ingin menghancurkan hidupnya, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk melanjutkan hubungannya dengan Lu Xiaoxing. Bukan karena dia tidak menganggap Lu Xiaoxing cukup cantik, tetapi untuk saat ini, dia tidak punya waktu untuk percintaan. Bagaimanapun juga, aku sudah menganggapnya sebagai kakak iparku. Jika kau ingin mencarikanku kakak ipar lain, kau harus mengakui kakak iparku yang sekarang terlebih dahulu. Xia Liuhui bersikeras. Tentu, selama kau bahagia, kata Xiang Shaoyun, yang tak ingin melanjutkan perdebatan. Ia hanya akan membiarkan alam berjalan apa adanya. Pada saat itu, Xiang Shaoyun tiba-tiba merasakan langkah kaki cepat di luar restoran. Sebuah penglihatan muncul di alam jiwa bawahnya, dan dia mencibir, sepertinya pertemuan kecil kita akan segera terganggu. Tepat setelah dia mengatakan itu, seorang pria muda dan seorang wanita memasuki restoran. Sekelompok kecil orang juga mengikuti di belakang mereka. Bab 217. Kedua pendatang baru itu adalah murid dalam paviliun tepi awan, keduanya kultivator alam transformasi. Wanita itu adalah Wang Jiaohua, sepupu Ye Lingyun. Adapun pria itu, dia adalah kekasih Wang Jiaohua, Wen Jinrui. Beberapa murid yang penasaran memperhatikan keduanya dan mengikuti mereka untuk melihat apa yang terjadi.
Mereka dapat menebak bahwa Wang Jiaohua kemungkinan besar berada di sini untuk membalas dendam atas kematian Ye Lingyun. Siapa Xia Liu Hui? Cepat kemari, teriak Wang Jiaohua begitu dia memasuki restoran. Ketika Xia Liu Hui mendengarnya, dia gemetar dan berbisik kepada Xiang Shaoyun, "Bos, masalah telah datang." Wang Zhenchuan juga memasang wajah muram. "Jika keadaan semakin buruk, kita akan melawan mereka." Seseorang menunjuk ke arah Xia Liu Hui, yang seketika membuat semua mata tertuju padanya. Wang Jiaohua dan Wen Jinrui juga menoleh sebelum berjalan mendekat. "Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Xia Liu Hui mulai cemas. "Tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa. Bosmu ada di sini," kata Xiang Shaoyun dengan tenang. Lalu dia melirik Wen Jinrui sebelum mencibir, "Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi secepat ini. Sepertinya sudah waktunya aku membalas dendam. Klan Wen telah berkali-kali bertindak melawannya. Bahkan, dia menduga bahwa kemunculan tiba-tiba seorang raja di Gunung Api juga ada hubungannya dengan Wen Jinrui. Dia perlu membalas dendam atas hal itu." Wen Jinrui melihat Xiang Shaoyun, tetapi dia tidak menyadari bahwa Xiang Shaoyun dan Overlord Xiang adalah orang yang sama. Dia hanya mengingat Xiang Shaoyun sebagai anak kecil yang pernah mempermainkannya selama mereka berada di kota Wu. "Itu sungguh mengejutkan. Kau juga di pavilion Cloud Margin, nak. Bagus, kita bisa melunaskan hutang lama dan baru bersama," pikir Wen Jinrui sambil mencibir. "Kau Xia Liu Hui. Dan kedua orang ini pasti kaki tanganmu. Cepat kemari. Berani-beraninya kau mencelakai sepupuku. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu hari ini," kata Wang Jiaohua dengan angkuh. Ketika seorang wanita cantik berbicara dengan begitu angkuh di depan umum, dia memang terlihat agak tirani. Wang Jiaohua baru berusia 20 tahun dan sudah menjadi kultivator alam transformasi tahap 5. Dengan bakatnya, dia memiliki kualifikasi untuk bersikap arogan. Meskipun begitu, dia tetap tahu bahwa restoran bukanlah tempat di mana dia bisa bertindak sembarangan. Karena itu, dia menahan tangannya dan tidak melakukan apapun di dalam restoran. Xiang Shaoyun berbicara sebelum Xia Liu Hui sempat berkata, "Dari mana datangnya nenek tua yang berisik ini? Apakah dia tidak menyadari bahwa melihatnya saja sudah cukup untuk membuat seseorang kehilangan nafsu makan?" Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Wanita tua. Itu penghinaan mutlak bagi wanita muda yang cantik manapun. Mendengar kata-kata itu, wajah Wang Jiaohua berubah meringis dan aura menakutkan terpancar darinya saat dia berteriak, "Aku akan membunuhmu." Sejak Wang Jiaohua bergabung dengan pavilion batas awan, tidak ada seorang pun yang pernah berbicara kepadanya seperti itu. Xiang Shaoyun adalah yang pertama. Tepat ketika dia hampir kehilangan kesabaran dan hendak menyerang di restoran itu sendiri, Wen Jinrui menarik tangannya dan berkata, "Jiaohua, jangan biarkan itu memengaruhimu. Dia sengaja mencoba membuatmu marah agar kamu menyerang dan melanggar aturan. Biarkan aku yang menangani ini." Wang Jiaohua menahan amarahnya dan berkata, "Baiklah, sayang. Pastikan dia menderita." Wen Jinrui mengangguk dan menatap Xiang Shaoyun dengan tatapan tajam sebelum berkata, "Nak, kita bertemu lagi." Xiang Shaoyun mengambil segenggam kacang dari meja sebelum bertanya, "Lalu, siapakah Anda sebenarnya? Apakah saya mengenal Anda?" Ketika orang banyak melihat penghinaan yang ditunjukkan Xiang Shaoyun kepada Wen Jinrui, mereka mau tak mau memberikan pujian dalam hati. Mereka belum pernah melihat Xiang Shaoyun sebelumnya, tetapi keberaniannya untuk menunjukkan penghinaan seperti itu kepada murid-murid intinya adalah sesuatu yang patut dikagumi. Tentu saja, mereka juga bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada Xiang Shaoyun. "Kau pandai bicara, tapi semuanya sia-sia. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, keluarlah bersamaku sekarang juga dan berhenti bersembunyi di sini seperti pengecut," kata Wen Jinrui setelah berhasil menenangkan diri. Apa salahnya jadi pengecut? Setidaknya dengan jadi pengecut kita bisa menghindari pemukulan, kata Xiang Shaoyun tanpa malu-malu. Kata-kata itu mengubah dukungan terpendam yang diberikan orang banyak kepadanya menjadi penolakan terpendam. Sebelumnya, mereka semua mengira bahwa anak itu adalah orang yang cakap dan itulah sebabnya dia berani menyinggung dua murid inti. Tapi ternyata dia hanyalah seorang pengecut. Wen Jinrui menganggapnya sebagai pertanda bahwa Xiang Shaoyun menghindari pertarungan. Karena itu, ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, ya, kau benar. Tapi kau tidak bisa bersembunyi selamanya. Kau harus menghadapi konsekuensinya pada akhirnya." Lalu dia berkata kepada Wang Jiaohua, "Jiaohua, kenapa kita tidak memesan makanan di sini juga? Kita akan meluangkan waktu menunggu ketiga pengecut ini pergi sebelum menghabisi mereka satu persatu." Wang Jiaohua mengangguk. "Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu. Kita punya banyak waktu. Kau mungkin punya banyak waktu luang, tapi aku orang sibuk. Ayo kita selesaikan ini sekarang juga." "Melihat pasangan yang berselingkuh seperti kalian berdua membuatku kehilangan selera makan," kata Xiang Shaoyun dengan nada menghina sambil berdiri. "Bos, lebih baik kita tunggu sebentar lagi," saran Xia Liu Hui.
Dia tahu Xiang Shaoyun memiliki kekuatan tempur yang mengesankan, tetapi dia tidak berpikir Xiang Shaoyun cukup kuat untuk menghadapi orang-orang seperti Wen Jinrui dan Wang Jiaohua. Aku akan pergi memanggil tuanku, putus Wang Zhenchuan. Jangan khawatir. Hanya menyingkirkan 2 lalat rumah. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya. Kemudian dia menatap Wang Jiaohua, akulah yang memukuli sepupumu. Kau ingin balas dendam? Kalau begitu, ikut aku, nenek. Kemudian ia melangkah keluar dari restoran. Sikapnya yang gagah berani membuat sejumlah wanita muda di sekitarnya terpikat. Sungguh pria yang teguh dan tampan. Kakak Wen, aku ingin dia menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian, tuntut Wang Jiaohua dengan marah. Wen Jinrui mengangguk sambil kilatan tajam melintas di matanya. Jangan khawatir. Dia hanya serangga dari kota kecil. Aku akan memberinya pelajaran karena telah menyinggungmu. Dan dengan demikian, semua orang di restoran pergi, menunggu pertunjukan yang akan datang untuk digelar. Begitu Wen Jinrui tiba di luar, dia bersiap menyerang, mati, serangga. Tunggu, teriak Xiang Shaoyun. Sudah terlambat untuk menyesal, Wen Jinrui mendengus. Apakah aku terlihat seperti sedang memohon ampun? Tolong, berhentilah berkhayal. Aku hanya ingin bertanya apakah ada lokasi yang bagus untuk berlatih tanding di sini. Aku lelah diganggu oleh para penegak hukummu, kata Xiang Shaoyun sambil mengangkat bahu. Baiklah kalau begitu. Mari kita pergi ke arena. Di sana, membunuh pun tidak masalah, kata Wen Jinrui dengan ekspresi sinis. Baiklah. Kalau begitu, ke arena, Xiang Shaoyun setuju dengan acuh tak acuh. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah arena. Wen Jinrui terlalu terburu-buru untuk memamerkan kekuatannya, jadi dia langsung melompat ke arena sebelum mengejek Xiang Shaoyun dengan jarinya. Naiklah ke sini untuk mati. Hehe, ketidaktahuan memang melahirkan keberanian, ya, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum acuh tak acuh. Kemudian ia berkata kepada Wang Jiaohua, Nyonya tua, Anda juga mau naik. Dengan begitu kita bisa menghemat waktu. Biar saya yang urus wanita tua itu, sebuah suara merdu tiba-tiba terdengar di udara. Bab 218. Suara yang tiba-tiba itu menarik perhatian banyak orang di sana. Dan ketika mereka menoleh ke arah sumber suara itu, mata mereka berbinar-binar karena terpesona. Itu kakak senior Gong Qingyin. Apakah dia melindungi pemuda ini? Atau dia hanya menyimpan dendam terhadap Wang Jiaohua? Benar-benar kakak senior Gong Qingyin. Dia telah diterima sebagai murid pribadi permaisuri kecapi dan baru-baru ini menjadi tokoh yang sedang naik daun di paviliun dalam. Dia juga salah satu dari 5 wanita tercantik di paviliun. Tunggu, anak ini kenal kakak senior Gong. Aku tak percaya keberuntungannya. Lihat siapa yang ada di sampingnya. Itu Lu Xiaoxing. Mungkin dia dibawa ke sini oleh Lu Xiaoxing. Tidak masalah. Segalanya akan menjadi menarik. Xiang Shaoyun juga merasa bingung. Dia tidak menyangka Gong Qingyin dan Lu Xiaoxing akan muncul tiba-tiba seperti ini. Setelah setahun, Gong Qingyin menjadi semakin mempesona. Ia memiliki wajah yang begitu cantik hingga mampu menghancurkan kerajaan, menjadi sumber kekaguman bagi banyak pemuda, dan lekuk tubuhnya, yang semakin memikat seiring bertambahnya usia, membuat para pria tak bisa mengalihkan pandangan darinya. Ia tidak mengenakan pakaian bela diri biasa yang biasa ia pakai. Sebaliknya, ia mengenakan pakaian muslin tipis dan ringan. Pakaian itu menonjolkan sosoknya yang sempurna, kecantikannya begitu tanpa celah sehingga orang bisa mati hanya dengan menatapnya dalam keadaan terhipnotis. Tergantung di punggungnya sebuah kecapi, dan perpaduan antara dirinya dan kecapi itu memancarkan keanggunan dan kemewahan yang mutlak. Xiang Shaoyun tak kuasa menahan napas, gadis ini benar-benar telah banyak berubah. Adapun Lu Xiaoxing, dia tidak banyak berubah seperti Gong Qingyin, tetapi dia jelas menjadi lebih cantik. Rambut panjangnya terurai di punggungnya, memancarkan kelembutan yang tak berujung, dan wajahnya yang lembut sangat menggemaskan, membuat siapapun ingin memanjakannya tanpa henti begitu melihatnya. Saat ini, lapisan kabut berkilauan menutupi matanya. Dia menatap Xiang Shaoyun tanpa berkedip, dengan emosi yang meluap di matanya. Sudah 1,5 tahun berlalu, dan dia mengira Xiang Shaoyun telah meninggal di lembah Sungai Emas. Dia sering mengingat kembali saat pertama kali mereka bertemu, mengingat kemarahannya atas ketidakmaluannya, dan mengingat bagaimana dia semakin jatuh cinta padanya. Ketidakmaluannya, caranya yang tidak konvensional, sikapnya yang mendominasi, dia menyukai semuanya. Kepergiannya yang tiba-tiba telah menempatkannya dalam ruang es kiasan, membuatnya merasa benar-benar kehilangan arah. Ia hanya bisa terus berlatih keras untuk menekan emosinya dengan kerja keras. Kini, saat ia kembali menatapnya, hatinya yang beku perlahan mencair. Bahkan sebelum melihat siapa pendatang baru itu, Wang Jiaohua berbalik sambil memarahi, siapa jalang itu? Berani-beraninya kau membentak nona muda ini. Apa kau sudah bosan hidup? Baru setelah mengucapkan kata-kata itu, ia menyadari bahwa Gong Qingyin adalah pendatang baru. Wajahnya langsung berubah muram.
Wanita ini bukanlah murid inti biasa. Sebaliknya, dia adalah murid pribadi seorang kaisar, dan jumlah kaisar yang dimiliki paviliun tepi awan dapat dihitung dengan jari. Hal itu saja sudah memberinya status luar biasa di paviliun tersebut. Maaf, adik Gong. Aku tidak menyadari itu kau, Wang Jiaohua cepat-cepat menjelaskan dirinya. Namun dalam hati, dia mengumpat, dasar jalang. Seandainya bukan karena kaisar, aku pasti sudah mencabik-cabikmu. Menyentuhnya sama saja dengan menyentuhku. Ayo, kita bertarung. Gong Qingyin melirik Xiang Shaoyun sebelum menyatakan dengan sungguh-sungguh kepada Wang Jiaohua. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, jangan khawatir guruku akan merepotkanmu karena ini. Dia sepertinya tidak akan merendahkan diri untuk ikut campur dalam urusan junior seperti kita. Sebelum Wang Jiaohua sempat menjawab, Xiang Shaoyun berkata, ini urusan seorang pria. Kau tidak berhak ikut campur. Minggir saja dan saksikan. Kerumunan itu menjadi kesal ketika mereka mendengar bagaimana Xiang Shaoyun berbicara kepada Gong Qingyin. Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Kakak Gong, biarkan saja dia mati. Ya, Kakak Gong, dia tidak layak mendapat perhatianmu. Tidak ada yang istimewa tentang dia sama sekali. Kakak Wen, Kakak Wang, hajar orang ini. Jangan ampuni dia. Orang-orang hampir bisa mendengar suara hati yang hancur berkeping-keping ketika kerumunan mendengar kata-kata Gong Qingyin selanjutnya. Dia hanya mengangguk patuh dan berkata, kalau begitu, singkirkan mereka dengan cepat. Kami akan menunggu. Mereka semua mengira Gong Qingyin akan marah, tetapi dia bersikap seperti sahabat terbaik Xiang Shaoyun. Tidak, lebih tepatnya, dia begitu lembut seolah-olah mereka sepasang kekasih. Banyak hati yang patah ketika adegan ini terjadi. Dalam hati, Wen Jinrui mengumpat, hanya seorang jalan kecil yang beruntung. Karena kau rela membiarkannya berjuang sendiri, aku tak akan ragu untuk memberinya pelajaran. Xiang Shaoyun melompat ke arena dan mengejek Wang Jiaohua dengan jarinya. Nyonya tua, naiklah. Jika kalian berdua bisa membunuhku bekerja sama, tidak akan ada yang mempermasalahkan ini lebih lanjut. Aku bukan anggota paviliun batas awan, jadi jangan khawatir. Mendengar kata-kata itu, Wen Jinrui dan Wang Jiaohua menjadi semakin percaya diri. Awalnya mereka takut Xiang Shaoyun adalah murid pribadi seorang tetua. Jika demikian, mereka tidak akan bisa berbuat banyak padanya. Saya akan menghentikan ini sebagai bentuk penghormatan kepada adik perempuan Gong, kata Wang Jiaohua setelah ia naik ke arena. Baginya, menyinggung seorang murid pribadi kaisar demi seorang sepupu sama sekali tidak sepadan. Karena itu, dia memilih untuk mengabaikan seluruh masalah tersebut. Hehe, sayang sekali aku tidak mau mengalah. Tentu saja, aku akan mempertimbangkannya jika kau menyuruh sepupumu untuk bersujud kepada saudaraku dan meminta maaf. Kalau tidak, aku tidak akan mengalah. Bagaimana menurutmu? Xiang Shaoyun mencibir. Pihak lain juga bersalah. Tidak ada alasan baginya untuk mengalah. Jangan dipancing. Wang Jiaohua kembali mengamuk. Cukup, jangan repot-repot. Tinju selalu lebih ampuh daripada kata-kata. Jika kalian berdua bisa bertahan dari satu seranganku, aku akan mengakhiri masalah ini, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Kata-kata yang angkuh. Tunjukkan padaku, bagaimana kau akan mengalahkan kami hanya dengan satu gerakan. Wen Jinrui sendiri adalah orang yang arogan. Karena itu, dia tidak tahan dengan kesombongan Xiang Shaoyun. Setelah meraung, dia akhirnya melakukan gerakan pertama dan menyerang. Wen Jinrui bergerak secepat angin, tingkat kultivasinya di alam transformasi tahap kelima meledak sepenuhnya saat dia menghantam Xiang Shaoyun dengan kedua telapak tangannya. Telapak beruang murka. Seolah-olah Wen Jinrui telah berubah menjadi beruang iblis saat dia menghentakkan telapak tangannya ke depan. Telapak tangannya sekuat cakar beruang iblis dengan kekuatan yang mampu dengan mudah menghancurkan batu-batu besar seberat puluhan ribu kati. Pada saat yang sama, Wang Jiaohua, yang baru saja menawarkan perdamaian, juga menyerang. Serangannya bahkan lebih kejam karena ia mengarahkan pedangnya tepat ke bagian vital Xiang Shaoyun, mencoba membunuh dengan satu gerakan. Harus diakui bahwa waktu penusukannya sangat cerdik karena datang dari sudut yang tak terduga. Serangan itu hampir seperti penyergapan yang tak bisa dihindari. Wen Jinrui dan Wang Jiaohua memiliki kekuatan yang hampir setara. Ketika keduanya menyerang bersama, para ahli alam transformasi tingkat 6 biasa tidak akan mampu dengan mudah memukul mundur mereka. Tidak tahu malu, seru Lu Xiaoxing dengan marah. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa berbuat apapun padanya, kata Gong Qingyin dengan percaya diri. Dalam hati, dia menghela napas, dia memang masih hidup. Ini kabar baik. Bab 219. Cakar beruang Wen Jinrui dan pedang cepat Wang Jiaohua tiba bersamaan dari dua arah berbeda dalam kombinasi yang sempurna. Sayangnya, di mata Xiang Shaoyun, serangan mereka selambat siput. Saat serangan mereka tiba, Xiang Shaoyun sudah menghilang dari pandangan mereka. Kedua serangan itu hanya mengenai bayangannya.
Keduanya sangat terkejut, dan tepat ketika mereka hendak mencari Xiang Shaoyun, serangannya datang dari sudut yang tidak pernah mereka duga. Pa! Pa! Serangkaian tamparan keras terdengar, dan baik Wen Jinrui maupun Wang Jiaohua merasakan sakit yang menusuk di wajah mereka. Tamparan itu bahkan membuat mereka merasa pusing. Mereka bahkan tidak bisa melihat bagaimana Xiang Shaoyun menyerang. Saat mereka ingin membalas, Xiang Shaoyun sudah menjauh dari mereka. 10 tamparan untuk kalian masing-masing. Itu balasan untuk mulut kalian. Coba lagi, aku akan membiarkan kalian menyerang lagi, tapi seranganku selanjutnya akan jauh lebih kejam, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sama sekali tidak penting. Bekas telapak tangan yang jelas terlihat di wajah Wen Jinrui dan Wang Jiaohua. Wajah mereka bengkak parah, dan darah menetes dari sudut bibir mereka. Kau berani mempermalukanku seperti itu? Mati! Wang Jiaohua belum pernah dipermalukan separah ini sebelumnya. Dengan teriakan, dia mengerahkan seluruh kekuatannya, bersiap untuk melawan Xiang Shaoyun dengan segenap kemampuannya. Namun, ia segera dihentikan oleh Wen Jinrui yang berbisik, Jiaohua, tenanglah. Dia lebih kuat dari kita berdua. Harus diakui bahwa Wen Jinrui cukup cerdas. Mereka sama sekali tidak mampu bereaksi terhadap serangan Xiang Shaoyun. Jika mereka benar-benar mengabaikan semua kewaspadaan dan melanjutkan pertarungan, mereka berdualah yang akan mati. Mendengar kata-kata Wen Jinrui, Wang Jiaohua kehilangan semua keberaniannya. Dia telah ditampar tanpa melihat bagaimana tamparan itu terjadi. Bagaimana mungkin dia bisa berharap untuk melawan lawan seperti ini? Wen Jinrui kemudian menatap Xiang Shaoyun dan berkata, kami mengakui kekalahan. Lakukan apapun yang kau mau. Xiang Shaoyun menatap Wen Jinrui dengan heran karena ia tidak menyangka bahwa yang terakhir mampu menelan penghinaan seperti itu. Tetapi karena keduanya telah menyerah, tidak pantas baginya untuk terus menyerang. Pergi sana. Jika kau berani lagi menindas saudaraku Xia Liuhui dan keponakanku Wang Zhenchuan, kau tidak akan dibiarkan begitu saja, kata Xiang Shaoyun dengan tidak senang. Satu-satunya alasan dia setuju untuk melawan mereka adalah untuk menegakkan dominasinya, untuk mengurangi jumlah masalah yang tidak perlu yang mungkin diderita Xia Liuhui dan Wang Zhenchuan selama berada di sini. Wen Jinrui dan Wang Jiaohua dengan cepat menyelinap pergi, meninggalkan kesan yang menyedihkan. Pada saat itu, kerumunan orang sudah memandang Xiang Shaoyun dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Siapa dia sebenarnya? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Bahkan dua murid inti pun disuruh pergi tanpa berani melawan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia mungkin 1 atau 2 tahun lebih tua dari kita. Di usia seperti itu, dia sudah sangat kuat. Apakah dia murid tersembunyi dari seorang tetua? Tidak, itu tidak benar. Bukankah dia bilang dia bukan murid paviliun batas awan? Mungkin dia jenius dari organisasi lain. Pantas saja dia dihormati oleh kakak senior Gong. Lihat betapa sombongnya dia. Jika para jenius sejati di paviliun kita menunjukkan diri mereka, dia mungkin tidak akan bisa terus bersikap sombong lagi. Mereka tidak bisa menebak siapa Xiang Shaoyun, dan mereka malu untuk menanyakannya langsung kepadanya, jadi mereka pergi satu persatu. Xiang Shaoyun meninggalkan arena dan tersenyum kepada Gong Qinyin dan Lu Xiaoxing sebelum berkata, sudah lama kita tidak bertemu. Sejujurnya, Lu Xiaoxing adalah penerima utama kata-katanya. Lagi pula, dia sudah lama tidak bertemu dengannya dibandingkan dengan Gong Qinyin. Selain itu, dia merasa sedikit kesal, karena Gong Qinyin tidak sepenuhnya jujur kepadanya selama perjalanan mereka ke Gunung Api. Tepat setelah dia berbicara, sesosok tubuh menerkam kepelukannya dan memeluknya erat-erat. Xiang Shaoyun terkejut. Dia tidak menyangka Lu Xiaoxing akan dengan berani memeluknya di depan umum seperti ini. Hilang sudah kesucianku, gerutu Xiang Shaoyun dalam hati. Jika orang lain mendengar apa yang dipikirkannya, mereka pasti akan berpikir bahwa orang ini memang pantas dipukuli. Lihat saja dia mengeluh bahkan setelah mendapat keuntungan. Entah mengapa, Gong Qinyin merasa kesal saat melihat pemandangan itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memalingkan muka dari mereka. Adapun Xia Liuhui, matanya berkaca-kaca karena begitu tersentuh oleh pemandangan itu hingga ia menangis. Ia tahu betul bagaimana perasaan Lu Xiaoxing selama setahun terakhir. Akhirnya, penantiannya telah berakhir. Xiang Shaoyun merasa tidak sopan jika mendorongnya pergi, jadi dia hanya bisa berkata, Lu Xiaoxing, tenanglah. Masih banyak orang di sini. Dia tahu betapa sensitifnya Lu Xiaoxing. Kata-kata itu saja sudah cukup untuk membuatnya melepaskannya. Tapi kali ini dia salah duga. Bukannya melepaskan, Lu Xiaoxing malah memeluknya lebih erat dari sebelumnya. Dia bahkan mulai menangis terseduh-seduh. Kenapa kau menangis, Lu Xiaoxing? Siapa yang mengganggumu? Katakan padaku. Aku akan menghajarnya habis-habisan sampai ibunya tidak mengenalinya lagi, kata Xiang Shaoyun sambil menepuk punggung Lu Xiaoxing. Isak tangisnya membuat hatinya luluh. Kaulah si pengganggu. Kaulah si pengganggu, jawab Lu Xiaoxing sambil terisak-isak. Xiang Shaoyun menjawab dengan canggung, uhuk,
Aku masih harus mencari nafkah dengan wajahku, tapi baiklah, aku izinkan kau memukul wajahku sebagai hukuman. Lu Xiaoxing mendorong Xiang Shaoyun menjauh dan berkata, bah, tidak tahu malu. Melihat air mata di pipi Lu Xiaoxing, Xiang Shaoyun merasa hatinya sakit. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka air matanya. Jangan menangis lagi, nak. Jika kau terus menangis, kau tidak akan cantik lagi. Kelembutan itu sangat menyentuh hati Lu Xiaoxing dan membuatnya memeluknya serta menangis lagi. Kali ini, dia menangis karena terharu. Itu adalah pertama kalinya dia begitu lembut padanya. Apakah dia akhirnya menerimanya? Baiklah, banyak orang memperhatikan kita. Mari kita cari tempat duduk dan mengobrol dengan nyaman, kata Gong Qingyin, yang tak tahan lagi menyaksikan interaksi mesra mereka. Seperti kelinci yang terkejut, Lu Xiaoxing dengan cepat melompat menjauh dari Xiang Shaoyun dengan wajah memerah. Bos, Anda bisa mengobrol dengan ipar saya dan kakak Gong. Saya akan pergi berobat ke kakak Wang, kata Xia Liuhui dengan bijaksana sebelum menyeret Wang Zhenchuan pergi. Astaga, sepertinya kakak senior Gong juga tertarik pada bos. Langit memang tidak adil. Bos hanya sedikit lebih tampan dariku, kenapa perbedaannya begitu besar? Xia Liuhui meraung dalam hati. Kalian berdua lebih mengenal tempat ini, jadi ajak saja aku jalan-jalan, kata Xiang Shaoyun sambil mengangkat bahu. Kemanapun kau pergi, kau akan menarik perhatian semua orang. Datang saja ke tempatku. Kita bisa lebih tenang di sana, saran Gong Qingyin. Sebenarnya, dia seharusnya pergi dan memberi Xiang Shaoyun dan Lu Xiaoxing waktu berdua saja, tetapi dia jelas tidak mau melakukannya. Itu tidak pantas, kan? Shaoyun bukan murid inti, kata Lu Xiaoxing. Tidak masalah. Tidak akan ada yang berani mengatakan apapun jika aku hanya ingin membawa satu orang, kata Gong Qingyin. Dengan status barunya, ia pun menjadi jauh lebih percaya diri. Itu tidak perlu. Kita bisa mengobrol di restoran saja, kata Xiang Shaoyun. Bab 220. Restoran itu hampir kosong karena sebagian besar dari mereka telah pergi lebih awal untuk menonton pertunjukan. Pertunjukan itu sekarang sudah berakhir, tetapi tidak banyak dari mereka yang kembali. Dengan demikian, Xiang Shaoyun dapat menikmati kedamaian ketika dia kembali bersama Gong Qingyin dan Lu Xiaoxing. Ketiganya duduk, tetapi tak seorang pun berbicara lebih dulu. Suasana menjadi tegang. Xiang Shaoyun tetap diam karena ia tidak tahu harus berbicara dengan siapa terlebih dahulu. Gong Qingyin tetap diam karena ia tidak tahu harus berkata apa. Sedangkan Lu Xiaoxing, ia memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Pikiran para pemuda ini terkadang memang sulit dipahami. Pada akhirnya, Xiang Shaoyunlah yang pertama memecah keheningan. Setelah menyesap minuman keras, dia berkata, apakah kalian berdua baik-baik saja? Ya, jawab keduanya serempak. Namun setelah itu mereka terdiam. Xiang Shaoyun tersenyum pasrah dan berkata, karena kalian berdua tidak mengatakan apa-apa, mari kita minum dalam diam saja. Aku tidak terlalu keberatan. Kau, kata Gong Qingyin dan Lu Xiaoxing bersamaan lagi. Kemudian mereka saling memandang dan berkata bersama, kakak senior Xiaoxing, kau duluan. Hal itu membuat keduanya tertawa terbahak-bahak. Dan akhirnya, suasana canggung pun sirna. Xiang Shaoyun menatap kedua wanita yang tampak seperti dua bunga yang mekar saat tersenyum. Kecantikan mereka memancar seperti matahari. Ia tak kuasa menahan diri untuk memuji, saat kalian berdua tersenyum, bahkan bunga pun kehilangan warnanya. Sungguh indah. Apakah Anda terutama memuji kakak senior Gong dan hanya menyertakan saya karena saya juga ada di sini? Tanya Lu Xiaoxing dengan malu-malu. Pertanyaannya mengungkapkan kurangnya kepercayaan diri yang dimilikinya di hadapan Gong Qingyin. Gong Qingyin adalah wanita cantik alami dengan wajah dan tubuh yang sempurna. Dari segi kekuatan, dia juga lebih kuat dari Lu Xiaoxing. Karena itu, Lu Xiaoxing merasa dirinya sama sekali tidak sebanding dengan Gong Qingyin. Satu-satunya hal yang bisa ditandingi Lu Xiaoxing adalah bahwa dia bertemu Xiang Shaoyun lebih dulu. Dia bisa merasakan bahwa kakak senior Gong ini juga memiliki perasaan tertentu terhadap Xiang Shaoyun, yang menyebabkan Lu Xiaoxing secara naluriah merasakan krisis. Cara dia mengatasinya adalah dengan membandingkan dirinya dengan Gong Qingyin. Xiaoxing, apa yang kau bicarakan? Kau semurni bunga teratai yang paling murni. Banyak pria akan memperebutkanmu. Tentu saja pujiannya ditujukan padamu, kata Gong Qingyin sambil tersenyum. Baiklah, hentikan saling memuji. Kalian berdua cantik dengan cara masing-masing, kata Xiang Shaoyun. Dia pikir kata-kata itu bisa menenangkan keduanya, tetapi keduanya malah memutar bola mata, yang membuatnya bergumam dalam hati, aku sedang memuji mereka, kan? Reaksi macam apa itu? Akhirnya, mereka berhasil memulai percakapan ketika Lu Xiaoxing bertanya tentang hilangnya Xiang Shaoyun di lembah sungai emas dan kemunculannya di paviliun tepi awan. Xiang Shaoyun pun mengulangi cerita yang sama seperti yang diceritakannya kepada Xia Liuhui dan Wang Zhenchuan.
Seperti dua orang sebelumnya, Lu Xiaoxing juga menghela napas tanpa henti mendengar cerita itu. Pada saat yang sama, ia juga menyesali keberuntungan luar biasa yang tampaknya selalu dimiliki Xiang Shaoyun. Di sampingnya, Gong Qingyin juga memiliki beberapa pertanyaan. Tetapi karena Lu Xiaoxing hadir, ia terlalu malu untuk bertanya apapun. Ketiganya terus mengobrol sementara keramaian di restoran semakin bertambah. Semakin banyak orang mulai memperhatikan mereka bertiga. Tentu saja, sebagian besar tatapan sebenarnya tertuju pada Gong Qingyin. Itu tidak bisa dihindari karena dia adalah murid seorang kaisar. Faktanya, kemanapun dia pergi di pavilion Cloud Margin, dia akan menjadi pusat perhatian. Adapun Lu Xiaoxing, karena penampilannya yang polos dan menggemaskan, dia juga menarik banyak perhatian. Bagi para murid di sini, dia tidak terasa sesulit Gong Qingyin, yang berada di posisi yang sangat tinggi sehingga mereka hanya bisa memandanginya dari atas. Bagi mereka, Lu Xiaoxing akan menjadi wanita yang lebih mudah untuk didekati. Sementara itu, tatapan heran juga tertuju pada Xiang Shaoyun. Mereka tidak tahu siapa pemuda ini yang telah mendapatkan perhatian kedua wanita cantik itu. Ketiganya tidak tahan ditatap, jadi mereka segera membayar tagihan dan pergi. Sambil berjalan-jalan di sepanjang jalan setapak di area berhutan di dalam pavilion luar, Gong Qingyin bertanya, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Belum ada rencana untuk saat ini. Mungkin aku akan mencari tempat di mana aku bisa melanjutkan kultivasiku dengan tenang, kata Xiang Shaoyun setelah mengusap hidungnya. Kau bilang tetua Long Hui ingin menerimamu sebagai muridnya, kan? Kenapa kau tidak setuju saja? Kalau begitu kau bisa tinggal dan berlatih bersama kami, kata Lu Xiaoxing penuh harap. Ia takut Xiang Shaoyun akan pergi lagi, dan ia sangat berharap Xiang Shaoyun akan tetap tinggal. Gong Qingyin juga menyuarakan sentimen serupa, pavilion batas awan adalah tempat kultivasi terbaik di seluruh kota batas awan. Jika kau tinggal di sini, aku yakin kultivasimu akan meroket. Hehe, kau benar-benar ingin aku tetap di sini, tanya Xiang Shaoyun sambil tersenyum tipis. Ya, jawab keduanya. Baiklah, aku akan tinggal, Xiang Shaoyun setuju. Bagus. Kita bisa berlatih bersama di masa depan, seru Lu Xiaoxing dengan gembira. Senyum juga merekah di wajah Gong Qingyin. Jelas, dia juga senang mendengarnya. Xiang Shaoyun kemudian menyuruh keduanya pergi duluan karena dia bisa merasakan bahwa Long Hui telah tiba di dekat situ. Lu Xiaoxing tak sanggup berpisah dengannya. Sebelum pergi, ia berulang kali mengingatkannya untuk tetap tinggal. Ia juga mengatakan bahwa jika ia akan pergi, ia bersedia berkeliling dunia bersamanya. Xiang Shaoyun dapat merasakan ketulusan dalam kata-katanya, yang membuatnya merasa berat karena ia tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, dirinya sama sekali tidak tertarik pada wanita manapun. Terlalu sulit untuk menyembuhkan luka yang dideritanya akibat wanita yang pernah dicintainya. Setelah keduanya pergi, Long Hui menemui Xiang Shaoyun dan membawanya ke tempat yang sepi. Di sana, ia sedikit membungkuk dan berkata, "Salam, Tuan Muda. Saya sudah selesai menyelesaikan urusan saya." Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, "Kau menghabiskan cukup banyak waktu di sana. Apakah kau mencari cara untuk mematahkan kutukan itu?" Long Hui gemetar dan dengan cepat berkata, Tidak, Tuan Muda. Aku bisa merasakan semua yang kau lakukan dengan jelas. Kau tidak akan bisa menipuku, kata Xiang Shaoyun sambil mencibir. Ia menambahkan, bahkan Kaisar pun tidak bisa mematahkan kutukan ini. Jika aku cukup sial untuk mati, kau juga akan mati. Pikirkan baik-baik apa yang akan kau lakukan selanjutnya. Saat itu, Long Hui sudah benar-benar basah kuyup oleh keringat. Dia tidak berani mempertanyakan apapun yang telah dikatakan Xiang Shaoyun kepadanya dan dengan cepat menyatakan kesetiaannya, Long Hui tidak akan berani melakukan hal seperti itu lagi. Di masa depan, saya akan tetap setia sepenuhnya kepada Anda, Tuan Muda. Menghadapi kemungkinan kematian, martabat seorang raja tampak begitu tidak berarti. Semoga itu benar, peringatkan Xiang Shaoyun. Dia menambahkan, aku butuh identitas yang sesuai untuk tinggal dan berkultivasi di pavilion tepi awan. Namun, aku juga tidak ingin menjadi murid di sini. Apakah ada ide bagaimana cara mewujudkannya? Long Hui berpikir sejenak sebelum berkata, kalau begitu, aku harus merepotkan Tuan Muda untuk menyamar sebagai pengikutku. Tetapi sumber daya yang dapat dinikmati seorang pengikut tidak sebanding dengan apa yang dapat dinikmati seorang murid inti. Itu tidak masalah. Kalau begitu, aku akan menjadi pengikut saja. Asalkan aku bisa mempertahankan kebebasanku, aku tidak keberatan, kata Xiang Shaoyun acuh tak acuh. Lagi pula, dia hanya akan tinggal sementara. Dia tidak peduli dengan identitasnya di sini. Baiklah. Silakan ikut saya ke pavilion dalam, Tuan Muda. Saya perlu memberitahu Anda lebih banyak, kata Long Hui. Maka, Xiang Shaoyun mengikuti Long Hui ke pavilion dalam. Ia tidak menyadari bahwa keputusannya untuk tinggal akan mendatangkan banyak masalah baginya di hari-hari mendatang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian,
Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.